Bagaimana beda dalam satu ibadah, misalnya sholat kita, orang awam mengikuti beberapa madhab, misal baca bismillah, selesai sesuai pendapat Imam Syafi'i, dan dalam gerakan yang lain ikut Hambali. Baca bismillah itu pendapat jumhur, termasuk Imam Ahmad. Cuma yang diperselisihkan adalah disirkan atau dijaharkan, itu saja. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanifah mengatakan disirkan, dikecilin, kemudian baca Al-Fatihah, gitu kan. Jadi nggak ada tidak baca bismillah itu. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim itu tentang Nabi SAW membaca basmalah pada saat memulai Al-Fatihah, tapi disirkan. Imam Syafi'i mengatakan dijahar, dikeraskan sekalian, gitu kan. Sebenarnya beranjak daripada dalil yang sama. Sebagian sahabat mengatakan kami mendengar ya bacaan basmalahnya Nabi SAW ya, kemudian lebih kecil daripada bacaan Al-Fatihahnya. Ini sebuah riwayat. Ini dipegang oleh jumhur ulama. Ada juga riwayat lain dipegang oleh Imam Syafi'i. Sahabat beberapa mengatakan kami mendengarkan Nabi SAW membaca basmalah. Artinya suara basmalahnya kedengaran oleh makmum di belakang sehingga dianggap sama semua termasuk dengan Al-Fatihah. Tidak ada beda nadanya. Itu tidak ada masalah. Nah, selama ada dalilnya nggak ada masalah. Yang penting antum jangan keluar dari konsep dalil yang ada. Apakah khitan sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam atau di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Allahu a'lam. Saya nggak tahu nih. Ya, pertanyaan terlalu jauh ini. Yang kita tahu adalah khitan sekarang ada di zaman Nabi SAW. Udah, sekarang antum belum khitan, gitu kan? Ya. Jadi nggak usah ditanya dari zaman Nabi Adam atau Nabi Ibrahim, gitu kan? Kenapa Pak Yoyo? Perlu khitan lagi atau gimana nih? Adakah zikir khusus setelah sholat tahajud dan duha? Atau sama zikirnya seperti sholat fardu? Enggak ada zikir khusus. Sholat sunnah itu setahu saya Allah alam tidak pernah ada zikir khusus. Jadi zikir yang ada, yang disunnahkan adalah setelah sholat wajib saja. Jadi setelah sholat sunnah antum boleh berdiri langsung, antum boleh zikir sendiri, terserah. Ya, itu tidak ada masalah. Selama tidak ada penentuan jumlah, waktu, tempat, antum bebas lakukan di situ. Gitu kan, misalnya habis sholat sunnah, saya mau baca istighfar 100 kali, Allah silahkan. Tapi jangan ikat dengan itu ya, maksudnya jangan setiap habis sholat duha saya harus baca begitu. Nanti jadi seperti rangkaian. Kalau menjadikan dia sebagai rangkaian seakan-akan tidak nyaman atau tidak sah sholat duha tanpa istighfar 100 kali, ini tidak boleh. Jadi perbuatan bid'ah, gitu kan. Tapi kalau zikir secara khusus itu habis sholat wajib. Apakah bisa air zam-zam dan buah kurma menjadi obat untuk orang sakit? Sangat bisa, bukan cuma bisa. Nabi SAW mengatakan harus diikuti dengan keyakinan ya. Ya Allah SWT memberikan seseorang itu ya doanya, ya pengobatannya, apa saja kebutuhannya sesuai dengan kadar keyakinannya kepada Allah. Harus yakin memang. Makin banyak keyakinannya, makin tebal keyakinannya, maka makin sempurna balasan dari Allah SWT. Pernah saya sampaikan kisah 3 orang sahabat yang mati di perang Mu'tah kan. Kalau antum masih ingat itu ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Zaid bin Harithah, dan ada Ja'far bin Abi Thalib, gitu kan. Pada saat Nabi SAW memberikan bendera kepada Zaid bin Harithah, kata Nabi SAW, kamu hai Zaid yang pertama pegang bendera. Kalau kau terbunuh, maka yang pegang bendera Ja'far. Kalau kau terbunuh hai Ja'far, yang pegang bendera Abu Ubaidah. Baiklah. Masuk dalam perang, waktu masuk di dalam perang antara muslimin dengan Romawi waktu itu, ya, berperang terjadi. Nabi SAW gambarkan kepada para sahabat di Masjid Nabawi yang tidak ikut perang. Sekarang pasukanlah muslimin lagi bertakbir, lagi berperang, si fulan lagi memukul si fulan, ada terbunuh orang kafir. Nabi SAW ceritakan peperangan itu, diperlihatkan oleh Allah. Terbunuhlah Zaid bin Harithah dan bendera muslimin jatuh. Ja'far bin Abi Thalib sekarang datang mengambil bendera, kemudian membawanya ke kancah peperangan. Kemudian terjadi peperangan, lalu Ja'far pun terbunuh. Tapi Ja'far waktu terbunuh radhiyallahu anhu agak berbeda. Waktu beliau pegang bendera dengan tangan kanan, tiba-tiba ada musuh dari belakang pegang, potong tangannya, gitu kan? Maka beliau pegang dengan tangan kiri. Ternyata musuh itu segera juga memotong tangan kirinya, terpotong, ditahan sama yang sisa dengan kedua tangannya, maka ditusuk dadanya, matilah, gitu kan? Ternyata waktu Ja'far radhiyallahu anhu terbunuh dengan cara seperti ini, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu melihat, gitu kan? Yang sedang terjadi nih, proses terbunuhnya Ja'far bukan main-main, dan yang bertugas setelah jatuhnya Ja'far harus dia. Maka beliau sempat berdiri sejenak. Kata Nabi SAW, Ja'far terbunuh, tugasnya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah mundur sejenak, kemudian tidak lama gitu, hitungan beberapa saat, lalu maju mengambil bendera, kemudian maju kancah peperangan sampai terbunuh. Kata Nabi SAW, 3 orang sahabat kalian ini, 2 orang yang pertama, Zaid bin Harithah dan juga Ja'far bin Abi Thalib, Allah kasih singgasana di surga memiliki 4 kaki penuh dengan perhiasan. Abu Ubaidah, teman kalian yang ketiga, dikasih singgasana dengan 3 kaki saja, kurang 1 kakinya, perhiasannya lebih sedikit. Para sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena Abu Ubaidah sempat ragu sejenak. Jadi ternyata Abu Ubaidah itu sempat meragu. Ternyata Nabi SAW ceritakan, jadi Abu Ubaidah itu waktu lagi lihat Ja'far terbunuh, dia mundur, kemudian dia sempat ragu, dia ingin motivasi hati dirinya, gitu kan. Dia mengatakan, wahai Abu Ubaidah, tinggal selangkah kau cium surga, majulah. Lalu dia takbir, diambil bendera. Hanya untuk tahan sejenak itu, fasilitasnya kurang. Azan, ini dapat pahala benar nggak ya? Jalan ya.
Ragu. Beda dengan azan, selesai semuanya, meeting berhenti, bisnis berhenti, lagi ngomong maaf sholat, lebih penting ini daripada ini. Wudhu langsung sholat, beda pahalanya dengan orang yang ragu-ragu. Tadi kalau saya sholat ini masuk 1 rakaat nggak apa-apa kali ya, yang penting saya ya meeting dulu dan terus ini beda, gitu kan? Jadi memang tergantung dengan kadar keyakinan seseorang, harus yakin. Minum zam-zam, kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah, zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Pasti ya pasti, sembuh penyakit, banyak cerita masalah itu. Seorang wanita kena kanker payudara sembuh di Mekah gara-gara minum air zam-zam. Banyak kasus terjadi. Imam Syafi'i berhasil memanah, tidak pernah meleset karena berdoa kepada Allah. Minta jadi ulama karena minum zam-zam. Minta masuk surga dengan minum zam-zam. Banyak kasus terjadi. Jadi insya Allah pasti bisa, gitu kan? Kalau kurma sendiri, memang kurma dimasukkan dalam para ulama sebenarnya bukan menyembuhkan penyakit. Jadi kurma sama habas sauda ini dua hal yang menjadi unggulan Nabi SAW dalam Tibbun Nabawiyah. Kalau kurma itu fungsinya memang untuk nutrisi tubuh, ya, untuk mengembalikan stamina, lebih ke situ ya. Kalau habas sauda lebih kepada pertahanan tubuh. Gini. Dari itu dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam Pengobatan Nabawiyah banyak sekali. Jadi itu insya Allah bisa mengobati orang sakit. Ibadah apa saja yang bisa dikirim untuk orang yang sudah meninggal? Doa, sedekah, haji dan umrah. Gitu kan? Itu yang ada dari sahihnya. Berapa biaya umrah sekarang Ustaz? Gimana jawabnya nih Pak? Nanti kalau saya sudah punya travel ya. Kalau sekarang saya nggak tahu, kalau umroh sama saya pun saya nggak tahu. Cuman saya bilang memang ada umroh dengan saya tadinya tanggal 19 Maret dipindah dari tanggal 24 Maret. Yang berminat saya hubungkan langsung dengan nomor telepon orang yang mengurus masalah itu. Masalah harga antum negosiasi sendiri. Saya cuma tahu membimbing. Saya mempunyai saudara perempuan yang belum menikah. Saya sebagai adik laki-laki mempunyai kewajiban mencari suami untuk saudara perempuan saya. Saya ingin sekali menjodohkan dia dengan laki-laki yang sunnah juga seperti kakak saya. Apa Pak Ustadz bisa membantu saya? Iklan. Mana nih yang bujang-bujang nih? Yang bujang dulu ya, poligami nanti. Ini saya sendirikan ya. Mana Abdul Razak? Ini khusus. Mudah-mudahan yang bertanya ini hadir, karena ini kalau tidak salah pertanyaan yang lalu ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebagai berikut. Saya menonton ceramah Ustadz di YouTube tentang ceramah sejarah Nabi yang ke-22 peristiwa perang Uhud bagian pertama. Saya melihat Ustadz terharu menceritakan tentang Hanzalah, peperangan radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Ustadz terharu? Kan itu pada saat itu tiba-tiba spontan, saya tidak rekayasa apa-apa. Kisahnya adalah hadis Bukhari di mana Nabi SAW waktu melihat jenazahnya Hanzalah, langsung Nabi SAW alihkan pandangan mata beliau. Sahabat bingung, kenapa? Apa sebabnya? Jadi spontan wajahnya dialihkan ke tempat lain dan kelihatan kayak melihat sesuatu yang tidak boleh gitu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi SAW, saya melihat bidadari dari istrinya Hanzalah dari surga menjemputnya. Gitu kan? Jadi, waktu itu saya betul-betul terharu melihat bagaimana hadis Bukhari, hadis Sahih ini menceritakan memang apa yang Allah janjikan bidadari di surga, gitu kan? Itu nyata, turun menjemput. Nabi SAW memberikan kesaksian dalam masalah itu. Artinya memang kita tinggal tunggu ditusuk oleh musuh mati, apa yang Allah janjikan semuanya benar, gak mungkin salah. Bagaimana seorang mukmin atau seorang muslim tidak terharu dengan cerita seperti ini? Ya, luar biasa gitu. Kalau bagi saya, Allahu alam kalau ada orang yang tidak merasa itu. Apabila ada seorang muslim yang merayakan ulang tahun dan sebagaimana yang kita ketahui, merayakan ulang tahun bukanlah merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah merupakan kebiasaan orang yang berulang tahun tersebut membawa makanan untuk dibagikan. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan kita mengkonsumsi makanan tersebut jika kita diberikan, padahal kita mengingkari perayaan ulang tahun untuk muslim? Demikian pertanyaan. Kalau saran saya sih jadi gini, selalu kita membiarkan PR buat diri kita. Sebagaimana antum sudah paham hukumnya, kalau ada orang yang berbuat, datang, antarin, duduk sebentar. Maaf ya, saya minta waktunya sebentar. Duduk. Dia sudah antarin kue baik-baik, kita dudukin. Jangan hardik kuenya, jangan marahin dia, bukan. Dudukin lalu tanya, saya begini, saya kemarin tuh sempat hadir pengajian, terus ustadznya menjelaskan kalau sebenarnya tradisi ulang tahun ini adalah tradisi orang non muslim dan dianjurkan setiap muslim untuk tidak melakukannya. Saya juga dulunya melakukan, tapi sekarang saya sudah tahu jadi saya tidak lakukan. Mudah-mudahan kamu bisa menerima itu ya. Bagaimana pendapatmu? Jadi kan dialog ringan antara anda sama dia. Kalau dia langsung pangkas, ya udah baik, terima kasih ya, ya sudah. Ditaruh kuenya, ya sudah kita taruh, nanti dikasih kepada orang lain nggak apa-apa. Jadi makanan itu kalau tadinya memang dasarnya dari sumber yang tidak benar, gitu kan? Dia akan jadi haram kepada orang yang tahu. Dan dia menjadi mubah bagi orang yang tidak tahu. Misal, kita dikasih makanan oleh orang dari hasil riba. Kita tahu itu hasil riba, nggak boleh kita makan, haram berarti. Tapi kalau kita ada fakir miskin lewat, kita berikan kepada dia, orang miskin itu nggak berdosa karena dia tidak tahu. Gitu kan? Jadi semua makanan yang dasarnya ya halal dia sebenarnya. Jenis makanannya, misal beli nasi goreng halal, tapi uangnya haram, akhirnya kan jadi haram kan makanan itu. Tapi dia haram secara lingkup pembeliannya, bukan bendahnya, gitu kan? Maka kalau makanan itu ditahu ini sumbernya dari haram, maka yang tahu sumber uang itu haram jadi haram buat dia makanan. Tapi makanan itu dasarnya fisiknya tidak haram,
Emang nasi gorengnya tidak haram. Kalau kita berikan kepada orang yang tidak tahu, dia kembali kepada hukum asal. Sama ulama mengatakan, kalau makanan yang ditaruh di kuburan, gitu kan, ada orang bawa sesajen di kuburan. Kalau dia sembelihnya, atau tidak usah sembelihan deh, buah-buahan misalnya, ada orang bawa anggur, bawa macam-macam paket buahan ditaruh di kuburan seorang yang dianggap alim, gitu kan, lalu ditinggal sama dia. Di sini ulama bahas, bolehkah seseorang mengambil anggur itu? Jawabannya boleh. Ya, umumnya ulama mengatakan boleh karena anggur itu sudah kembali kepada hukum asal, seperti dia hukum asal, gitu kan, hukum makanan yang tumbuh di jalanan. Ya, jadi seperti itu pendapat ulama ya, karena memang dianggap kecuali kita tahu sumbernya haram lain lagi. Kalau misalnya ada orang jahil nggak tahu sumbernya dia halal, pendapatannya dia halal, lalu dia beli lalu dia taruh cuma ikut-ikutan orang bilang apa, gitu kan? Maka akhirnya itu jadi hukum asal. Kecuali lagi kalau kita lihat rentetan, kalau dia sembeli selain nama Allah itu lain, itu nggak boleh, jelas dibiarin sampai rusak di situ, gitu kan? Jadi seperti itu gambarannya. Bagaimana hukumnya ketika seorang muslim ada yang berdoa apa ini? Di jaringan sosial seperti Facebook, BBM padahal atau yang lain, apa maksudnya ini? Ketika seorang muslim ada yang berdoa di jaringan sosial atau yang lain, apa maksudnya ini? Ketika seorang muslim ada yang berdoa di jaringan sosial, nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada pelanggaran insya Allah di situ. Yang penting jangan berdoa yang haram, gitu kan? Jangan tulis ya Allah ceraikan si fulan sama istrinya saya mau nikah, nggak boleh. Kalau masih umum ya Allah sembuhin penyakit anak saya ya Allah, mungkin ada yang mengaminkan, bisa saja, nggak ada masalah. Jika ada pasien yang hidup, ya ditopang alat medis, jika alat dilepas pasien meninggal, tindakan apa yang sebenarnya diambil oleh keluarga pasien? Apakah berdosa jika keluarga tetap mempertahankan penggunaan alat medis? Ini sudah pernah saya jelaskan, tanya dokter, mereka ahlinya. Dokter itu sudah tahu sebenarnya orang ini sudah meninggal atau tidak. Kadang-kadang subhanallah memang sudah meninggal, cuman dipaksain dengan alat. Kalau dokter sudah membahasakan dengan bahasa santun, ini memang sudah tidak bisa, gitu kan? Jadi sama saja, dibuka itu bukan membunuh sebenarnya, emang sudah saatnya dia meninggal. Karena kalau dalam Islam akidah kita jelas ya, kalau dia dicabut pun pernafasannya, kalau belum datang ajalnya tidak akan mati, mustahil mati. Antum dikeroyokin sama 1000 orang pun semua pegang pedang, kemudian ditusuk ke antum dan belum datang ajal tidak akan mati. Tapi kalau datang ajalnya biar lalat tabrak dia mati, gitu kan? Nah iya, ya sudah begitu. Apakah wanita muslimah harus menutup aurat layaknya di hadapan laki-laki bukan mahram pada saat bertemu wanita kafir? Enggak. Jadi wanita kafir itu kafirah itu setahu saya ya, karena dia sesama jenis sama saja dengan bertemu dengan sama saja kalau dia bertemu dengan mahramnya. Jadi mahram pun itu kalau laki-laki misalnya anak perempuan ketemu dengan ayahnya, maka itu yang dibolehkan adalah leher ke atas, ya, kemudian siku ke lengan, kemudian lutut ke bawah. Jadi sebenarnya anak perempuan pun tidak boleh pakai celana pendek depan ayahnya, apalagi kalau sudah balik, gitu kan? Yang dibolehkan itu di bawah lutut. Nggak boleh di atas itu, tempat-tempat yang bisa memunculkan syahwat tidak dibolehkan. Jadi sama dengan wanita kafirah ini. Ini semua dalilnya ada ya dalam hadis Bukhari, bahwasanya seringkali Aisyah radhiyallahu anha kedatangan budak-budak, ya budak-budak wanita ya, yang memang mereka masih kafirah. Kemudian mereka berbaur di rumah Aisyah, masuk. Ada yang masuk Islam, ada yang enggak. Ya seringkali Aisyah disebutkan dalam riwayat itu tidak menggunakan hijab memang di rumah beliau, tidak menggunakan jilbab di rumah. Ya, seperti misalnya kasus pada saat ini contoh riwayat lain yang Aisyah memang di rumah radhiyallahu anha itu menceritakan tidak pakai jilbab kan gitu. Waktu Ibnu Ummul Maktum muadzin Nabi SAW yang buta masuk ke dalam rumah Nabi SAW, waktu itu Aisyah sama Hafsah tidak pakai jilbab gitu kan. Lalu kata Nabi SAW berhijablah, pakai jilbab kalian. Kata Aisyah, ya Rasulullah, Ibnu Ummul Maktum itu buta gitu kan. Kata Nabi SAW, apakah kalian juga berdua buta? Enggak, tetap harus berhijab walaupun laki-laki itu buta gitu kan. Walaupun dia tidak lihat, tapi kalian kan bisa melihat, dia tetap harus berhijab gitu ya. Jadi di sini riwayat menjelaskan Aisyah di rumah dan Hafsah tidak pakai hijab memang. Dan riwayat lain saya katakan tadi kalau jariyat ini budak-budak wanita datang walaupun non muslim, itu memang Aisyah tetap dalam kondisinya, gitu kan. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan pernikahan di dalamnya ada musik, ikhtilat, bahkan khalwat, ya. Bolehkah menolak? Ikhtilat itu campur baur laki-laki perempuan, khalwat itu berdua antara laki-laki dan perempuan. Jadi begini ikhwah, yang wajib antum hadiri adalah akad nikah, gitu kan. Itu yang memang dianjurkan untuk hadir, dan kalau sudah hadir akad nikah itu berarti sudah hadir dalam acara perkawinan. Umumnya akad nikah itu biasanya kalau lagi berlangsung kalimat akad nikah kan tidak ada musik, tidak ada apa, antum fokus hadir di situ saja, gitu kan? Gak usah hadir di gedungnya, kalau gedungnya nggak mungkin menghindar, susah. Maka lebih baik jangan hadir di gedung, karena itu tidak ada hubungannya dengan gedung sebenarnya, gitu. Yang dianjurkan adalah menghadiri akad nikahnya. Bagaimana cara menyikapi orang-orang di kantor yang membicarakan hal yang tidak enak tentang kita, serta memperlihatkan sikap bahwa dia tidak menyenangi kita?
Padahal kita diperintahkan oleh pimpinan untuk mengurusi mereka dan menilai kinerja mereka. Mohon saran Ustaz. Jalankan tugas Anda, ya, apa yang dibebankan, apa yang diamanahkan, dan sesuai dengan kadar yang kita terima dari balasan, gitu kan, gajinya. Tugas kita memang supervisi, ya sudah disupervisikan. Ya, periksa mereka, nggak usah pedulikan. Ya, mungkin kalau memang itu tugas kita kemudian dia tidak senang, mungkin dia tidak suka untuk diperiksa, tetap aja jalankan tugas, gitu kan. Berbicara sesuatu yang penting yang dibutuhkan, kalau enggak usah. Itu hal-hal mendasar yang saya sarankan. Bagaimana caranya mengetahui orang-orang munafik pada zaman sekarang? Ya, sifat-sifat yang Nabi SAW sebutkan. Kalau berbicara suka bohong, apa kata Nabi? 4 hal yang ada kalau pada seseorang, pastikan dia munafik tulen. Kalau berbicara bohong, gitu kan? Tidak ada bohong bagi seorang muslim, tidak ada bohong, nggak boleh bohong, mutlak, nggak usah bohong sama sekali, jujur aja terus. Lazimilah kejujuran, kata Nabi SAW, walaupun depan mata kalian apa? Kehancuran, gitu kan? Jadi jelas sekali, kita jangan sama sekali mengenal namanya kebohongan, jujur aja semua. Kata dalam hadisnya dikatakan kulil haq walau kana mur, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit, nggak usah dipedulikan, ucapkan saja. Itu. Kemudian yang kedua, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Amanah ini bisa titipan perkataan, bisa harta. Jadi kalau ada teman bilang, jangan cerita ya apa yang saya sampaikan. Oh iya, sudah bilang iya, nggak boleh cerita walaupun sama pasangan hidup. Nggak boleh, nah memang sudah kita diamanahkan. Kemudian yang ketiga, apa? Kalau dia berjanji dia pungkirin. Ya, ada orang subhanallah kalau janjian seperti gampang sekali, tapi begitu hari H nggak datang. Saya pernah janjian sama seseorang di Jeddah. Pada saat itu saya lagi pakai baju ihram, subhanallah ya. Saya telepon, iya baik saya datang. Saya nunggu mungkin 2 jam lebih, nggak datang-datang. Setelah itu HP-nya mati, nggak dihubungin, nggak bisa dihubungin. Subhanallah, kok bisa ada orang seperti ini? Nggak boleh, haram dalam agama. Kita kalau nggak bisa hadapin, orang mukmin itu gentle. Kita nggak bisa, maaf saya nggak bisa, ada halangan ini. Jelasin, gitu kan? Itu cuma menjelaskan kok. Syaitan pun itu bisa ditepis godaannya dengan penjelasan. Penjelasan, jangan diam. Tiba-tiba pasangan hidup kita, istri atau suami diam tiba-tiba. Tanya dulu kenapa. Jelasin, yang diam juga jelasin. Tadi saya begini, tuntas itu, tertutup pintu syaitan. Tapi syaitan selalu buat kita supaya nggak mau bicara. Nanti 2 hari lagi, oh ternyata cuma karena itu. Tapi sudah 2 hari musuh-musuhan, gitu kan? Jadi sebaiknya jangan, jelaskan, gitu kan? Seperti itu. Saya bertanya tentang permasalahan jodoh Ustaz. Saya perempuan, nah ini ikhwah, ada 2 lagi ya, yang kedua. Dan umur saya lewat 33 tahun. Nah, ini Pak Yoyo cocok nih ya. Namun saya kesulitan dalam menentukan untuk menikah. Maksudnya, hati saya terkadang malas memikirkan itu. Orang tua dan saudara saya selalu menanyakan, apa kira-kira yang saya harus lakukan dan apa doanya Ustaz? Apa ada kemungkinan saya terkena sihir? Karena saya dulu dekat dengan seseorang dan sampai sekarang tidak bisa saya lupakan. Bisa karena faktor sihir, bisa karena faktor pilihan, kan gitu. Karena kita terlalu banyak syaratnya, gitu. Sudah datang yang putih nggak mau, datang yang hitam nggak mau, datang yang tinggi nggak mau, yang pendek nggak mau yang apa ini, gitu kan? Nah kita nggak tahu. Ada karena faktor itu, ada juga karena faktor sihir mungkin, Allahu a'lam, gitu kan? Tapi umumnya yang saya lihat sebenarnya masalah kejiwaan. Karena kita terlanjur menanamkan di benak kita poin-poin yang terlalu ideal, gitu kan? Harus begini, harus begini, harus begini, nggak nikah akhirnya, gitu kan? Orang kalau mau beli hewan kurban terlalu banyak pilihan nggak dapat nanti hari ketiga hari tasyrik, ya Allah sudah habis kambingnya gitu. Mohon maaf, saya bukan samakan dengan kambing ya. Tapi memang kambing itu simbol kejantanan biasanya. Ya, makanya dia itu menjadi makanan binatang kesayangan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada seorang Nabi pun kecuali mengembala kambing dan domba, gitu kan? Sebaik-baik harta seorang Muslim adalah kambing. Jadi kambing itu simbol kejantanan kalau dalam Islam, bukan singa, gitu kan? Dianggap memang dia adalah hewan yang sangat baik dan dia kalau berantem memang dia menyelesaikan tugasnya. Artinya memang binatang yang layak, gitu kan, untuk dijadikan sebagai contoh. Jadi seperti itu, Allah alam. Kalau anda memang merasa punya sihir, saya sudah sarankan kan untuk bisa berhubungan dengan ustadz-ustadz yang memang faham tentang masalah ruqyah, coba konsultasikan. Karena memang bisa saja terjadi itu karena masalah faktor itu. Kalau doa-doa saja, apa saja sampaikan kepada Allah SWT gitu. Ustadz, apakah zikir setelah sholat sunnah seperti sholat tahajud, duha, ini sudah ya tadi. Apakah sholat istikharah boleh dikerjakan di siang hari? Misal di waktu duha setelah sholat fardu boleh, nggak masalah. Apakah ada puasa hari kelahiran? Karena katanya puasa Senin Kamis itu karena Nabi SAW lahir hari Senin. Nggak ada itu, nggak benar. Jadi hadis riwayat Muslim, Nabi SAW waktu ditanya tentang hari Senin, ya, pada saat itu kebetulan memang beliau puasa, beliau mengatakan, kenapa pertanyaan sahabat itu tentang hari Seninnya, gitu kan? Bukan tentang Nabi lahir kapan, bukan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah hari Senin nih, gitu kan? Hari Seninnya yang ditanya. Maka Nabi SAW menjawab tentang masalah Senin itu. Hari itulah aku dilahirkan, hari Senin. Bukan karena Nabi SAW sedang berpuasa karena itu.
gitu kan? Karena tidak mungkin Nabi merayakan, kalaupun itu dianggap benar merayakan hari raya, tidak mungkin merayakan setiap hari Senin, karena Senin terus Nabi puasa kan, Senin ini, Senin depan, terus Nabi nggak pernah tinggalin tuh, kecuali Ramadan puasa wajib. Maka kalau puasa sunnah sepanjang tahun Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Apakah itu berarti nyambung dengan kita mengatakan merayakan hari rayanya? Itu bukan, gitu kan? Karena memang itu ditanyakan tentang hari Seninnya, Nabi SAW menyebutkan tentang hari lahirnya. Apakah ada anak kecil yang memakai Apakah ada anak kecil yang memakai pampers tidak boleh mendekati anak kecil yang pakai pampers tidak boleh mendekati orang sholat dikarenakan najis yang berada di pampersnya? Apakah najis dibeda-bedakan seperti mukhaffafah, ya, mughallaza dengan ya mutawassitah? Baik. Ini sebenarnya istilah pampers ini mesti diperbaiki ya. Ya, kita mungkin bisa cari bahasa Indonesia yang lebih tepat lah. Karena pampers itu memang merek sebenarnya. Ya. Jadi Anda sedang mempromosikan satu merek kalau bilang pampers itu. Jadi memang dia mungkin menggunakan pembalut bayi atau apa bahasanya mungkin lebih tepat. Tapi itu bebas ya, terserah. Saya bukan menanggapin itu. Yang jelas tentu berbeda. Kalau seandainya sesuatu kata ulama yang benda kain ya, atau kita sedang bersentuhan dengan seseorang yang sedang ada najis padanya, gitu kan? Apakah itu akan membatalkan sholat kita? Seperti bayi misalnya. Maka ini khilaf di antara ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan kalau tidak berserakan dan dia berada pada tempatnya, sementara si ibu bayi tadi memang meletakkan si bayi atau menggendongnya dalam keadaan-keadaan tertentu saja, tidak setiap saat, tidak selama dari awal takbir sampai salam, maka berarti tidak masalah, tidak membatalkan. Kecuali kececer atau kesentuh dia maka baru batal, gitu kan? Jadi ini pun dirincikan oleh para ulama. Kalau kencing anak bayi yang sudah makan dengan kotorannya yang sudah makan ya, bukan cuma ASI, maka itu berarti batal yang sudah makan, najisnya sudah berat. Tapi kalau dia sifatnya memang masih ASI, terutama biasanya itu di Indonesia 6 bulan pertama ya, karena rata-rata dokter kita menyuruh setelah 6 bulan dibantu dengan makanan walaupun ada ASI. Maka kalau dia masih murni ASI berarti sama hukumnya, jadi tidak batal, cuma di najisnya diseringan, mukhaffafah yang cuma dilap, maka insya Allah sudah cukup, gitu kan? Allahu a'lam. Tapi kalau mau lebih aman, saran saya lebih aman, kalau memang anak sedang buang air misalnya gitu kan, maka sebaiknya jangan dilibatkan dalam sholat atau jangan digendong, diletakkan satu tempat yang lebih aman, gitu kan, atau gantian dengan orang lain. Apakah bergerak lebih dari 3 kali bisa membatalkan sholat? Saudara saya ada yang bilang seperti itu. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'iyah, beliau menganggap bergerak lebih dari 3 kali adalah gerakan sia-sia, gitu kan, dan itu membatalkan sholat. Tapi ini tidak ada dalil khusus yang menyebutkan masalah itu ya. Cuma memang tidak bolehnya lalai dalam sholat itu adalah bagian daripada perintah agama. Dianggap lalai oleh Imam Syafi'i itu. Kalau jumhur ulama, Imam Malik diantaranya mengatakan tidak batal selama itu darurat. Karena memang ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat, kalau kalian mau mengeluarkan sesuatu yang mengganjal di hidung dan tenggorokan kalian, kalau orang lagi flu, maaf ada ingus atau ada lendir di tenggorokan, lalu kalian mau keluarkan, kata Nabi SAW, keluarkanlah dalam sholat nih ya, ke arah kiri kalian, karena di hadapan kalian ada Allah dan di sebelah kanan kalian ada malaikat. Di sini ulama Imam Malik mengatakan hadis ini menjelaskan kapan dibutuhkan untuk mengeluarkan kotoran hidung, itu dikhawatirkan mengganggu pada saat sujud, maka atau bacaannya jadi terganggu, maka dia boleh mengeluarkan setiap kali dia butuhkan.